Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Polisi buru pemasok sabu-sabu kepada anggota DPRD Mentawai yang tertangkap saat pesta sabu-sabu. Seorang pemuda mencuri barang dagangan di minimarket, terekam kamera pengintai. Sungai di bawah jembatan Pulai jadi lokasi pemandian yang ramai dikunjungi warga. Polisi telah melakukan tes urin kepada 4 tersangka pemakai sabu-sabu, di mana 3 diantaranya adalah anggota DPRD Mentawai. Hasilnya, keempatnya dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu. Polisi kini fokus memburu pengedar sabu-sabu yang menyuplai keempat tersangka. Hasil pemeriksaan sementara dari para pelaku, polisi telah mengantongi nama pemasok sabu-sabu itu. Ini diutarakan oleh Kapolresta Padang kepada pers, usai pemaparan kasus penangkapan 4 tersangka penyalahgunaan narkoba di Mapolresta Padang yang juga menghadirkan para tersangka. Kita berfokus kepada siapapun itu yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tidak terlepas dia anggota dewan. Ya, jadi rekan-rekan, penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Narkoba menemukan 4 tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kita sedang mengungkap penjualnya, pengedarnya. Tapi diduga di hotel T sedang ada penyalahgunaan narkoba. Tidak ada menyebutkan dia anggota dewan kah apa bukan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 3 anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, periode tahun 2024-2029, yang baru 2 pekan dilantik, dan seorang karyawan swasta, ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah hotel berbintang di pusat kota Padang pada Jumat pekan lalu. Mereka ditangkap tak lama setelah menggelar pesta sabu-sabu di salah satu kamar hotel berbintang. Kehadiran para anggota Dewan Mentawai itu untuk mengikuti bimbingan teknis kedewanan. Dari penangkapan itu, polisi menyita 1 paket sabu-sabu serta alat untuk mengonsumsinya, serta 4 buah telepon genggam. Para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Menemukan tersangka, mendapatkan informasi. Seorang penggali sumur tewas di sumur yang digalinya sendiri di halaman rumahnya. Warga terpaksa meminta bantuan BPBD Tanah Datar untuk mengevakuasi jasadnya karena korban tergeletak di dasar sumur sedalam lebih dari 10 meter. Beginilah proses evakuasi Bas Rizal, seorang warga di Nagari Padang Mage, Tanah Datar. Bas Rizal harus meregang nyawa saat menggali sumur di pekarangan rumah. Sebelumnya, rekan korban telah lebih dahulu menggali. Namun karena kesulitan bernapas, langsung keluar dari sumur. Korban yang sudah dilarang tetap bersikeras dan masuk ke sumur untuk menggali. Selang setengah jam berada di dalam sumur, korban tak bersuara dan dipanggil oleh rekannya, namun tetap tak menyahut. Akhirnya rekan korban bersama warga meminta bantuan ke BPBD Tanah Datar dan mengevakuasinya dalam waktu 10 menit. Korban dinyatakan dokter tidak bernyawa lagi setelah dilakukan upaya medis di Rumah Sakit Umum Hanafiah Batu Sangkar. Korban memaksakan diri untuk masuk ke bawah, namun dilarang, tapi tetap ngotot dia ingin masuk ke dalam. Akhirnya sumur yang kedalaman sekitar 11 meter, posisi korban lemas, kemudian dipanggil oleh saksi John Rizal, tidak menyaut lagi. Akhirnya minta bantuan kepada pihak BPBD. Tim dari BPBD berhasil mengevakuasi korban kemudian dibawa ke rumah sakit.
Kemudian di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Atas permintaan keluarga, jenazah korban tidak diotopsi, sehingga diserahkan untuk dimakamkan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Pasar beras murah yang digelar di depan kantor Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, dalam waktu beberapa jam saja. Stok beras yang disediakan penyelenggara sebanyak 3 ton, ludes diserbu pembeli. Pasalnya, beras yang dijual terbilang murah. Per karung 5 kg dijual Rp57.500. Sementara harga beras yang sama dijual pedagang di pasar Rp75.000 hingga Rp85.000 per karung dengan berat 5 kg. Meski satu orang hanya diperbolehkan membeli beras murah maksimal 2 karung saja atau 10 kg, namun warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar beras murah ini. Alhamdulillah menolong juga lah di Boe. Menolong. 1 karung, 2 karung 100 balik. 100 balik. Kalau seandainya kita beli di pasaran umum berapa biasa itu? 60 sekarang. Berarti 100. Kondisi ini kan barang informasi nanya ini ya. Iya. Model itulah kalau dapet turun lah di Boe gitu kan. Oke. Dengan kualitas bagus dan harga murah. Kepala Dinas Pangan Pasaman Barat, Eka Diana Oktavia menyampaikan, pasar beras murah digelar di beberapa lokasi hingga Sabtu depan. Namun jika harga beras masih mengalami kenaikan, maka Dinas Pangan Pasaman Barat akan berkoordinasi dengan Bulog Bukit Tinggi untuk menggelar kembali operasi pasar beras murah. Melihat situasi kenaikan harga dalam beberapa minggu terakhir ini, kami mengambil intervensi dengan melakukan gerakan pangan murah. Kami bekerjasama dengan Perum Bulog Bukit Tinggi melaksanakan gerakan pangan murah di beberapa titik. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan terjadi panik buying karena ketersediaan kita cukup, walaupun harga beras sekarang ada kenaikan, tapi ketersediaan beras cukup di Pasaman Barat dan kami akan berusaha untuk selalu melakukan gelar pangan murah. Meski stok beras untuk Pasaman Barat masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga, Dinas Pangan akan terus berupaya menstabilkan harga dengan tetap menggelar pasar beras murah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Guru Sekolah Dasar Negeri 13 Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, membuat tempat membaca bagi para murid-muridnya. Tempat itu diberi nama Pojok Baca, yang dibuat dari barang bekas yang dihias seindah mungkin. Pojok Baca merupakan sudut lokal yang digunakan untuk para murid membaca buku-buku kesukaan mereka. Mulai dari buku cerita atau komik hingga buku pelajaran. Pojok Baca ini memancing minat anak-anak agar lebih gemar membaca daripada bermain. Para murid mengaku senang dengan keberadaan Pojok Baca ini. Hanya saja koleksi buku yang masih terbatas menjadi kendala sehingga anak-anak kekurangan bahan bacaan. Mereka berharap ada tambahan buku cerita atau buku pengetahuan agar sumber pengetahuan yang mereka peroleh menjadi lebih banyak lagi. Agar mendapat ilmu, selain itu menghemat uang jajan. Kalau harapannya apa? Harapannya buku bisa ditambah. Pojok Baca ini kan di dalam PBM kan juga ada dijelaskan Pak, 15 dalam PBM itu kan 15 menit sebelum belajar kan anak membiasakan untuk membaca. Nah, jadi dengan itu saya membuat pojok literasi di sudut-sudut kelas agar anak-anak ini bisa memilih buku. Jadi tidak langsung ke perpustakaan, buku di standby-kan di pojok literasi. Jadi anak mengambil buku tadi dan dibacanya di dalam kelas. Ide kreatif ini pun mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan setempat dan akan menjadikan Pojok Baca ini sebagai percontohan.
Selain pojok baca, para guru juga diharapkan lebih kreatif memberikan pengetahuan melalui berbagai sumber, seperti alam ataupun pengalaman, agar anak-anak tidak bosan dengan rutinitas dalam menerima pelajaran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.